sistemnya kerakyatan. Kalau pakai wayang kulit kok agak susah ngomongin demokrasi karena isinya kan paling digoro-goro Pak ya. Digoro-goro. Iya, digoro-goro pun nggak akan mungkin bicara tentang problem. Ya, tidak akan digoro-goro itu nggak akan bisa bicara masalah karena isinya cuma hiburan, karena dituntut untuk hiburan kan begitu. Jadi tetap harus bicaranya di ruang-ruang yang justru bukan hiburan. Ya. Nah itulah bagaimana kita mampu mengungkap persoalan-persoalan yang serius ini bisa ditangkap publik, bisa kemudian, nah itu visi saya, memang saya ingin seni, karena saya punya pemahaman juga ketika belajar tentang ilmu kebudayaan, bahwa salah satu fungsi seni itu sebagai bagian atau unsur dari kebudayaan adalah tugasnya menjadi aparat kritik sosial. Ya. Kesenian apapun itu tugasnya itu adalah menjadi aparat kritik sosial. Itu tugas seorang seniman ya. Untuk mengkawal jalannya pemerintahan kan boleh. Ya, artinya dalam struktur kebudayaan itu kan ada banyak elemen itu kan. kalau Kuncara Ningrat kan bicara ada 7 unsur kebudayaan. Nah, salah satu unsur kebudayaan terpenting kesenian, dan salah satu tugas penting dari kesenian adalah sebagai aparat kritik sosial di samping sebagai alat ekspresi dan hiburan. Nah, maka itu saya melihat, apalagi pengalaman Orde Baru, seniman dibungkam kan begitu kan? Zamannya Pak Harto ya. Nah, saya tergelitik itu lah, ini seniman dibungkam, kemudian kita tidak bersuara, apalagi senimannya kemudian terjadi semakin banal ya. Tidak mampu mengolah akal pikirnya sehingga mampu menyuarakan problematika masyarakatnya, kan akhirnya kesenian sendiri itu jadi kehilangan fungsi. Kehilangan hakikat fungsinya sebagai kesenian. Karena kesenian itu satu, sumber pencerahan, kemudian sumber informasi, dan yang ketiga tadi sebagai alat kritik, aparat kritik sosial, artinya kritik segala macam. Bukan hanya kepada pemerintahan, termasuk kritik kepada semuanya, ke masyarakat juga. Iya, bahkan kritik terhadap peradaban kan begitu. Itu tugas kesenian. Mengapa kesenian berkembang terus, pikiran berkembang terus sama? Karena masalah itu akan ada terus. Nah, ketika kesenian fungsinya yang sedemikian besar ini tadi kemudian mandul, kemudian siapa yang akan justru kesenian, di samping siapa juga yang kemudian memperbanyak suara, juga kesenian sendiri itu pasti akan ditinggalkan oleh masyarakatnya. Sebelum ke WKS Pak, panjenengan basicnya apa, dalang wayang kulit Jawa atau bagaimana? Iya, saya basicnya dalang wayang kulit Jawa, bahkan saya belajar mendalang itu sejak kelas 5 SD. Berarti panjenengan jurusan pedalangan dulu Pak, pernah kuliah di UNS? Saya belajar jurusan pedalangan di SMKI Surakarta. Oh, dulu SMKI. Ya, di SMKI Surakarta jurusan pedalangan. Setelah lulus dari SMKI saya melanjutkan di UNS di Fakultas Sastra jurusan Sastra Jawa. Oh, di Sastra Jawa juga ya. Sehingga setelah panjenengan jadi dalang wayang kulit itu terus ketemulah sama Pak pelukis tadi itu. Ya, ketemu dengan teman-teman ya, kita kan diskusi kan. Jadi memang karya ini sebenarnya karya kolektif, saya tidak berani mengklaim ini karya saya sendiri. Tapi ini karya kolektif, tetapi memang ide dasarnya, ide basicnya, ide awalnya dari saya. Gitu loh. Ini perjalanan lanjutnya untuk episode berikutnya. Kemudian panjenengan kan dikenal di masyarakat publik seluruh Indonesia bahkan dunia. Terus yang tahun berapa itu sudah dikontrak MNC itu Pak ceritanya? Iya. Itu mulai tahun berapa Pak dikontrak MNC? Ya cuma 1 tahun, artinya MNC itu kita dikontrak di tahun 2014, dan alhamdulillah kita dikontrak sejumlah 36 episode. Oh, itu sudah dikontraknya, sudah diteken dalam perjanjian? Iya, kan setiap sekali perjanjian kan 12 episode kan. Nah, kebetulan itu selesai 12 perpanjang lagi, selesai 12 kedua diperpanjang lagi. Alhamdulillah, artinya kita mengalami perpanjangan 2 kali. Ya, perpanjangan kontrak 2 kali. Jadi total semua 36 episode lah. 36 episode itu waktu itu disiarkan di MNC TV melalui TV analog selama 1 tahun. Kalau TV kabel atau yang TV yang lain itu masih panjang lagi, tidak. Itu setiap tampilan itu ceritanya berbeda Pak ceritanya? Beda. Maka dalam 4 bulan itu saya harus menggarap lakon sejumlah 36 judul. Dalam 1 bulan itu? Dalam 4 bulan. 4 bulan ya? Dalam 4 bulan saya harus membuat 36 judul. Itu panjenengan buat semacam skenario global atau hanya panduan atau
kadang-kadang baca Pak, nuwun sewu. Enggak, saya istilahnya membuat Improvisasi. garis besar. Oh. Alur itu garis besar. Istilahnya kalau Ceritanya di gini. dalam dunia pewayangan itu ada balungan lakon. Balungan lakon. Ya, atau apa istilahnya outline ya. Ya. Outline-nya ada bahwa Alur nanti cerita. adegan pertama ini, adegan kedua ini, adegan ketiga ini, adegan keempat ini. Tetapi walaupun garis besar kan bikin satu judul itu kan tidak gampang. Gitu kan. Kalau judul itu Pak Jendeng itu pesanan dari NNC atau mungkin mereka kan, oh Pak saya maunya cerita ini misalnya. Enggak. Sampai sendiri Saya sendiri karena Oh. memang saya dengan MNC waktu itu saya memang kekeh bahwa saya tidak mau untuk Distil. urusan cerita saya distir nggak mau karena ini bagian, bahkan memang saya kalau mau pakai WKS ya WKS punya karakter, punya anu seperti ini dan saya tidak mau dirubah. Justru di situ kekuatan WKS kan Ya. waktu itu mulai dikenal. Ya, maka lakonnya itu semua dari kami. Ya. Ya. Baru tampilan performan WKS panjenengan itu kan ya saya menghitung cukup lama itu kan humor-humornya itu 50%. Ya. Tapi ada yang serius juga Pak. Oh iya. Nah serius itu ya kadang-kadang kita setelah serius terus guyu. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Selama di MNC 4 bulan Pak ya? Ya, 4 bulan. maksudnya. Ya tentu pasti kan ada rezeki yang cukupin ya. Tentu kan ada tim ya Pak ya. Ya. Minta maaf ini agak sedikit masuk ke cara privasi tentang honor dan seterusnya itu pasti akan dibagi sama tim. Oh iya, Cukup iya. banyak kemarin. Itu saya lihat sekitar 30-an itu tim. Enggak, kalau wayang kampung sebelah itu krunya sedikit. Enggak Yang seperti oh enggak, kalau Oh itu yang pengembira ya, iya, yang nonton tuh yang pengembira. nonton itu kan Itu enggak masuk dalam kru. enggak. Oh. Kalau krunya sendiri itu waktu itu hanya 13 orang. 13 itu termasuk panjenengan berarti. Iya, hanya 13 Terus orang. ada pemusik, ada pemusik. Ya, ada lagu-lagu nggak salah. Iya, ada kru teknis. Jadi memang ada strukturnya. Jadi wayang kampung sebelah itu ada dalang, sutradara termasuk penulis lakon saya. Kemudian ada komposer atau arranger itu Pak Yayat Suwiriyatna. Iya. Pak Suwiriyatna ini pegawai TBS, Iya, orang iya. asli dari Purbalingga. Iya. Tapi sekarang sudah pensiun, beliau kondur ke Purbalingga. Itu komposernya yang bikin lagu-lagu WKS. Kemudian pemain musik. Terus dalam proses itu misalnya contoh awal-awal waktu panjenengan pentas dengan ini WKS ini tentu ada proses latihan Pak ya? Oh iya, Harus itu? harus latihan karena Misalnya memang- mau pentas kurang 1 minggu berarti latihan tiap Iya, malam Iya. dengan krunya itu semua? Iya. Jadi waktu 4 bulan itu waktu kita contohnya ini waktu 4 bulan kita di MNC itu hampir tiap hari latihan. Latihan di sini Pak ya? Iya, bahkan ketika sudah misalnya jadwal besok kan kita 2 minggu sekali nih taping ke Jakarta kan. Sebelum berangkat ke Jakarta, 1 hari menjelang keberangkatan ke Jakarta, kita latihan bisa sehari semalam. 1 hari 1 malam? Iya, karena kita menyiapkan repertoar untuk 4 lakon sekali produksi. Oh iya, kan nggak mungkin latihan di sana juga. Tapi kalau untuk mengangkat ini barang-barang ini nggak terlalu banyak Pak. Ini paling ya ini geber terus ini wayangnya kan Iya. cukup dengan satu Iya. ini ya cukup Iya. pesanan yang kecil gitu. Iya kan, karena itu produksi kontinu ya, artinya kita sudah bikin frame, bikin layar, bahkan bikin kotak khusus yang Oh, sudah kita taruh di mengangkat. sana. Kita tinggal bawa kotak kecil untuk bawa wayangnya, sehingga tidak harus bawa kotak besar, sehingga untuk penerbangan itu menjadi simpel. Oh, naik pesawat ya? Iya. Krunya semua naik pesawat? Iya. Iya, ini kan memang dikontrak sama TVRI yang cukup terkenal ini. Iya. Ini Pak, filosofi wayang sendiri itu sebenarnya menurut panjenengan sebenarnya sebagai orang Jawa yang asli ya, yang khususnya untuk wayang-wayang yang asli pakem itu berfungsi. Saya setahu saya tuh dari Sunan Kalijogo ya Wali Songo itu apakah benar Pak itu munculnya wayang pertama kali? Ya sebenarnya enggak juga ya. Artinya begini, Sunan Kalijogo itu dan lain-lain itu kan tinggal mengembangkan. Oh. Tetapi bahwa wayang itu kelahirannya jauh lebih lama sebelum era, bahkan sebelum Mojopahit itu Oh, sudah sebelum ada Mojopahit itu wayang sudah ada, ya? Tapi hanya iya. bentuknya mungkin tidak. Iya, cuma bentuknya masih sederhana dan ceritanya masih cerita. Bahkan sebelum epos Mahabharata dan Ramayana masuk ke Indonesia, wayang itu sudah ada. Ya, jadi tapi ceritanya karena
konon ceritanya masih cerita-cerita lokal, maka ditemukan prasasti Balitung ya yang menyebutkan Si Galigi Mawayang Bimaya Kumara.